Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Mughfiratul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Uni Dayanti dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang bakat dan motivasi. Nah, pengertian bakat di sini yaitu bakat merupakan kemampuan alami atau kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas dengan baik atau lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari kemampuan artistik seperti melukis atau menyanyi hingga kemampuan dalam bidang akademis seperti matematika atau ilmu pengetahuan. Nah, singkatnya, bakat ini merupakan potensi atau kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk berkembang dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama yaitu genetika. Beberapa bakat bisa diwariskan dari orang tua atau leluhur. Nah, kedua yaitu lingkungan. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan juga berpengaruh besar bagi pengalaman, pelatihan, dan dorongan dari lingkungan sekitar. Nah, ini dapat membantu mengembangkan bakat seseorang. Contohnya, seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung seni mungkin mengembangkan bakatnya seninya. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan dan latihan. Nah, bakat perlu diasah melalui latihan dan pelatihan yang teratur. Meskipun seseorang memiliki bakat alami dalam suatu bidang, nah, tanpa latihan yang konsisten, potensi tersebut tidak akan mungkin terwujud sepenuhnya. Selanjutnya yaitu motivasi dan ketekunan. Nah, kemauan dan ketekunan seseorang ini untuk terus mengembangkan bakatnya juga sangat penting. Nah, motivasi internal dan eksternal dapat membantu seseorang bertahan dan berkembang dalam bidang yang mereka minati. Selanjutnya itu kesempatan. Nah, kesempatan yaitu untuk mengakses sumber daya pendidikan dan mentor juga dapat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Nah, lingkungan yang memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang ini cenderung mendukung pengembangan bakat. Selanjutnya yaitu kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini seperti keberanian, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan tingkat kepercayaan diri. Ini juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan bakatnya. Selanjutnya yaitu peran guru dalam mengembangkan bakat siswa. Nah, contohnya seperti mengidentifikasi bakat siswa, memberikan dukungan atau dorongan, nah, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, juga menyediakan pelatihan dan bimbingan, dan juga mendorong kolaborasi dan pertunjukan, dan memberikan tantangan yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu motivasi. Nah, motivasi ini merupakan dorongan atau kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ini bisa datang dari berbagai sumber seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan, kebutuhan akan pengakuan, rasa ingin tahu, atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Singkatnya, pengertian motivasi ini yaitu apa yang membuat seseorang melakukan sesuatu atau bertindak dalam suatu cara. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari motivasi. Nah, yang pertama yaitu mendorong tindakan. Tujuan utama motivasi yaitu untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini memberikan dorongan internal yang memicu seseorang untuk memulai atau melanjutkan suatu aktivitas. Selanjutnya yaitu mengarahkan perilaku. Nah, motivasi ini membantu mengarahkan perilaku seseorang ke arah tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, dengan adanya motivasi yang kuat, seseorang cenderung fokus dan berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, mengatasi hambatan. Nah, motivasi ini membantu seseorang untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Nah, ketika seseorang merasa termotivasi, mereka lebih cenderung untuk mencari solusi, mengatasi kesulitan, dan tetap gigih dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, yaitu menghasilkan perubahan. Motivasi dapat menjadi pendorong untuk perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Dengan memiliki motivasi yang kuat, seseorang dapat merubah kebiasaan buruk, mengembangkan keterampilan baru, atau mencapai perkembangan pribadi yang signifikan. Nah,
Selanjutnya yaitu hubungan antara minat, motivasi, dan prestasi siswa. Nah, dari minat seorang siswa yang kuat dan termotivasi dari seseorang agar lebih giat dalam belajar, maka terbentuklah prestasi siswa. Jadi saling berkaitan antara ketiga ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.